waktu kita kecil kan, iya dunia tuh relatif sederhana, gitu nggak sih? Apa sih paling bangun, sekolah, pulang, mungkin main sama temen, ada buat PR sedikit, nonton TV, ketawa-ketawa bareng keluarga, udah dan besok mengulang lagi hal yang sama. Jadi eh, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu relatif mudah sebenarnya. Beda sama kehidupan dewasa, di mana tantangannya variatif. Kita nggak cuma mikirin pekerjaan, kita mikirin cicilan. Sibuk membanting tulang untuk bayar berbagai cicilan, tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit. Sudah anggota keluarga sakit, kita harus menanggung beban, tiba-tiba ada teman yang nyebelin. Tiba-tiba diri kita sendiri punya permasalahan psikologis mungkin. Jadi banyak hal yang harus kita juggling berbarengan, tantangannya makin banyak, tantangannya makin advance. Nggak heran kalau kita tuh kewalahan dalam prosesnya. Gitu. Ketika kita disibukkan dengan semua rutinitas yang kayak tadi itu, tuntutan, ekspektasi, tanggung jawab, peran-peran yang kita harus penuhi, itu tuh kayak kita seperti sepotong kayu yang hanyut di mungkin sungai, lautan, dan lainnya. Jadi kita tidak memiliki tenaga untuk bergerak dan kita hanya mengikuti kemana dunia ini membawa kita. Orang tua suruh sekolah, sekolah. Lulus kerja disuruh kuliah, kuliah. Pasangan kita nyuruh kita, ayo segera nikah, nikah. Jadi lingkungan yang mengarahkan kita tuh kayak kayu yang ikut sana sini, gitu kan. Nah, yang aku coba untuk encourage dari orang-orang yang membaca bukuku atau orang-orang yang datang ke sesiku, bisa nggak sih kita mencoba jangan hanya membiarkan lingkungan yang menyetir kita ke sana sini, tapi kita juga punya arah sendiri. Jadi jangan seperti sepotong kayu, tapi jadilah seperti sebuah kapal yang bisa punya arah. Aku mau ke sini, aku mau ke sini, dan seterusnya gitu. Misalkan punya mimpi, kita pengen punya podcast yang mengundang tamu-tamu top dunia, gitu kan. Katakanlah sejelek-jeleknya itu tidak tercapai. Tapi tidak tercapai itu berarti kita sudah berada di level mengundang tamu-tamu top di Indonesia gitu misalkan. Itu sangat berbeda jauh dengan diri kita yang belum punya mimpi dulu itu, gitu kan. Gitu. Ada kutipan yang aku baca kemarin di Instagram, kalau dibilang kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Siap. Ya kan? Karena ada orang kayak punya mimpi, tapi nggak pernah coba kan, belum pernah ngelangkah kayak aku bilang tadi, langkah 1, langkah 2 belum kan. Dan kita yang udah di langkah 1, 2 ngerasa tertinggal dibanding ke langkah 10, tapi kita sebenarnya lebih di depan dibanding orang yang bahkan tidak mencoba. Benar. Meskipun pada saat mencoba ini kita overwhelmed, kita sakit, pasti ada penolakan, malu, takut dan lainnya, tapi at least kita ini sedang berada di perjalanan mencoba untuk mewujudkan itu. Apa yang membentuk orang kayak si paling people pleaser itu? Aku suka kalau Aku suka kalau bahas people pleaser ini karena di awal kesannya itu tentang mengutamakan orang lain. Aku ingin memuaskan ekspektasi papaku, aku ingin memuaskan ekspektasi dosenku, aku ingin memuaskan ekspektasi temanku. Aku tidak ingin mereka merasa uncomfortable. Jadi aku berusaha untuk selalu serving mereka dan membantu mereka gitu. Kesannya ini tentang mereka. Tapi sebenarnya root atau akar dari people pleaser adalah diri kita. Kita takut orang-orang penting tadi itu menganggap diri kita negatif. Bilal orangnya cuek ya, kalau diminta tolong nggak langsung mau. Bilal anaknya kurang sopan ya, saya lagi berdiri sini kok nggak disilahkanin duduk. Kita takut orang lain punya persepsi yang buruk tentang kita. Makanya kita berusaha untuk pleasing mereka, bukan untuk kepentingan mereka, tapi supaya kita diterima oleh mereka. Jadi fokus utama itu bukan tentang bagaimana kebahagiaan orang lain itu. Fokus utama adalah bagaimana kita sebagai manusia ingin memenuhi kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat. Aku rasa yang teman-teman umur 20-an gak sadari adalah di usia segini mereka bisa afford to fail. Artinya mungkin semuanya terasa besar ya. Kuliah, mencoba bisnis baru, mencoba beasiswa, mencoba pacaran dan lainnya. Itu terkesan besar. Tapi di usia sekarang, kalian masih punya kemewahan untuk gagal di hal-hal besar itu. Sementara untuk orang yang, kebetulan aku 30-an ya,
30-an, 40-an, kita sudah tidak punya sebanyak itu energi, tidak punya sebanyak itu waktu, dan tidak punya kemampuan untuk mengambil risiko sebesar itu. Kayak sekarang aku punya anak, aku nggak mungkin tiba-tiba, aku mau berhenti jadi psikolog, aku mau buka restoran pizza. Akan ada banyak resiko yang terjadi sana dan aku nggak bisa gagal karena banyak orang yang harus kulindungi. I cannot afford that kind of failure gitu loh. Jadi meskipun teman-teman bilang, tapi umur segini aku minim pengalaman, aku belum tahu banyak. Justru nggak ada uang. nggak ada uang. Justru ketika when we have nothing to lose also. Yes. Itu kemewahan yang mungkin jarang teman-teman sadari. Tentu yang namanya mengambil risiko tetap perlu kalkulasi, jangan sampai itu malah menghancurkan diri kita lebih jauh. Tapi banyak resiko yang kita rasa itu mematikan buat kita, sebenarnya tidak semenyeramkan itu.